Kalau nggak mau di bawah aja. Ngapain kau naik? Ah, aneh aja. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam Ustaz. Iya. Islam atau Kristen? Saya sih pengen masuk Islam aja gitu. Pengen masuk Islam? Waduh. Saya Dari udah mana abang Anong dari mana? dari Kalimantan. Kalimantan mana? Saya juga Kalimantan, Bang. Ah, yang benar aja lah. Dari Kalimantan Barat saya. Iya. Oh, saya Selatan. Kalsel ya. Kalsel. Gini, Iya. gini Pak Ustaz, bapak saya kan Protestan. Ah, Mama saya itu apa namanya Muslim. Jadi bapak mau ngajak ke agama dia gitu. Jadi kayak mana seperti kami? Milih yang mana, bapak atau mama itu? baik. Abang nih bimbang. Orang tuanya dua-duanya masih ada. Hidup, alhamdulillah hidup. Saya pun kadang suka juga baca-baca Al-Quran, kadang baca-baca kitab. Dua-dua saya suka, tapi hati saya kayak mau pengen ke Islam itu, tapi bapak nggak suka gitu. Kalau bapak ngajarin apa dulu, Bang? Ya kalau menurut bapak sih pengennya mau ngajak ke agama dia gitu, Protestan. Apa yang diajarkan gitu maksud saya? Kita bongkar-bongkar aja. Saya kasih kejelasannya nanti. Ya, 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 ya. Bapak mau ngajarin Apa yang beliau ajarkan? yang beliau ajarin seperti ini. Kita terciptanya dari Yesus, harus menyembah Yesus katanya. Harus menyembah Yesus. Iya, Bang. tapi setelah saya bergaul, gini ya Pak Ustadz ya. Setelah saya Mhm. ke rumahnya mama, kan mama sama bapak kan pisah. Kok bisa? Bentar, Bang. Mohon maaf nih, bukan kepo tentang keluarga gitu ya. Ya, Sudah ya. berpisah waktu beliau menikah dulu, ya agamanya ibu apa? Sama ayah. Ya mereka masing-masing bawa agama sendiri itu Pak Ustadz. Oh, nikah beda agama gitu. Iya, kok bisa, kok boleh gitu. Gimana ceritanya itu? Kami ya gimana? Boleh sebenarnya, Bang. Quran Ya, surah Al-Baqarah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Gak sah pernikahannya gitu. bahkan saya kalau ketemu mama diajarin tuh dua kalimat syahadat yang berbunyi Mm-mm. asyhadu alla Jadi ilaha illallah. jadi gini, Bang. Anggaplah gini, Bang ya. Anggaplah gini. Anda lagi memilih antara Islam dan Kristen. Oke? Nah, di sini saya berlaku adil saja. Mari kita bahas melalui kitab Kristen dan kitab Islam. Oke? Nah, satu yang kita yakini dulu bahwa ajaran yang benar itu adalah ajaran para nabi. Betul nggak? Ya, ya. Nah, baik. Ajaran para nabi, ya, kita tidak condong ke ibu Anda, tidak condong ke bapak Anda. Ajaran para nabi itu satu, Bang, tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus. Apa itu? Semuanya menyerukan bahwa Tuhan itu esa. Seperti Nabi Musa, Ulangan 6 nomor 4 di kitab Anda. Tuh. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Sama Yesus berkata di Markus 12 nomor 29, Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nabi Muhammad juga menyampaikan Al-Quran, Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa. Jadi ajaran yang benar, Tuhan itu esa. Bukan ada teri-terinya gitu. Ya. Kalau ada teri-terinya udah salah gitu. Nah, dari ajaran para nabi, ya, ajaran para nabi, kita lihat dulu kitab Kristen nih, Bang ya. Kitab Kristen. Nih, saya bukakan Keluaran 33. Saya ketikin di sini dulu ya. Keluaran 33. Nanti ada ujung pangkalnya pembahasan kita nih. Oke, oke, Bang. Nih, ini kitab Kristen, Bang ya.
kitab Kristen. Saya juga punya fisiknya, cuma biar cepat saya nyarinya saya buka di HP, Bang. Oke. Oke. Nih, Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan. Ini Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat dengan mata, betul? Ya. Nah, sekarang bagaimana ajaran Yesus? Ini ajaran Yesus. Nih, kata Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Yesus itu tidak dapat dilihat dengan mata, betul? Ya, ya, ya. Baik, sekarang kita ke Al-Quran. Kita ke Al-Quran. Oke, oke. Bagaimana Tuhannya Al-Quran? Tuhannya Al-Quran. Tuhannya umat Islam. Nih, Bang. Tadi pembahasan tentang tidak kelihatan. Al-An'am ayat 103. Nih, Bang. Tuhannya umat Islam, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi kita sepakati bahwa ajaran yang benar itu adalah ajaran para nabi, Tuhannya tidak kelihatan. Oke? Jadi kalau ada Tuhan yang nongol pasti salah gitu, bukan Tuhan. Sepakat? Ya itu Bang. Kalau ada Tuhan yang nongol, ya pasti bukan Tuhan. Karena para nabi mengajarkan Tuhan itu tidak nongol, tidak dapat dilihat dengan mata. Kalau ada yang katanya Tuhannya nongol, berarti bukan Tuhan. Kita garis merahi dulu gitu. Ya, ajaran dari nabi ini. Ya, ajaran dari nabi. Terus cara menyembahnya. Cara menyembah dari para nabi itu sama semua, Bang. Nabi-nabi itu sama, pengajarannya semua nggak ada beda. Bahkan ritual penyembahannya itu sama, nggak ada beda. Nih, coba ya, saya bukakan satu-satu, perhatikan di layar nih. Ya, oke. Boleh. Oke, Bang. Nih. Saya bukakan satu-satu. Kita beranjak dari Abraham dulu. Nih, Bang. Nih. Dalam Kejadian, kitab Kristen, Kejadian 24 nomor 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kan gitu. Jadi Nabi Abraham di Kristen itu cara menyembah Tuhannya dengan cara bersujud, Bang. Ya. Nah, ini juga ada di Al-Quran kami. Ada di dalam Quran surah Ibrahim ayat 40. Abang tahu nggak? Kalau di Islam itu sholat itu adalah salah satu tata caranya sujud, betul? Betul, ya. Nah, nih Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Tadi kan Abraham sujud. Sholat ini sujud, salah satu ritualnya gitu. Oke, Abraham mengajarkan sujud kepada Tuhan. Lanjut, Bang, kita ke zaman Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Keluaran 34 nih. Nomor 8. Nah. Bentar ya. Nih. Bagaimana Nabi Musa cara menyembah Tuhan? Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nabi Musa juga sujud ya, Bang ya? Oke. Nah, ini juga ada di Quran, Bang.
Quran surah Toha ayat ke-14. Makanya perhatikan sampai selesai nih. Quran surah Toha ayat 14 nih. Nih. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sujud salat untuk mengingatku. Ini perintah kepada Nabi Musa. Lanjut ke zaman Nabi Daud. Daud nih. Zaman Nabi Daud. Kita udah ke zaman Nabi Daud nih. Zaman Nabi Daud, kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan. Lagi-lagi Daud sujud, betul nggak bang? Baik. Nah, lanjut ke Ezra. Nehemia 8 nih. Nih bang. Nehemia 8 di dalam kitab Anda. Kitab Anda dulu saya bahas. Ajaran para nabi seperti apa. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut, sujud menyembah kepada mereka, kepada Tuhan mereka, dengan muka sampai ke tanah. Sujud muka sampai ke tanah. Lagi-lagi Ezra sujud juga ya bang ya. Nah, terus ajaran Yesus. Ajaran Yesus kayak gimana? Nih, Matius 26 nomor 39. Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Lagi-lagi di sini Yesus juga mengajarkan sujud kepada Tuhan, betul? Iya, itu makanya Pak Ustadz. Padahal dia sendiri nyuruh sujud pada Tuhan itu. Berarti yang intinya kan dia bukan Tuhan gitu. Nah, kan Anda juga dapat jawabannya. Ya, yang itu jadi pikiran saya. Sedangkan Yesus saja menyatakan sujud pada Tuhan. Loh, terus Yesus siapa gitu loh? Ya makanya, gitu bang. Nah, Yesus artinya sendiri, apa? Ajaran para nabi itu, ajaran yang benar itu satu, kita kunci Tuhannya kagak kelihatan, dan cara ritual menyembahnya itu dengan cara sujud seperti para nabi. Benar. Kira-kira agama apa di antara Kristen dan Islam? Nah itu Pak Ustadz. Jadi saya sementara ini ya maaf ya, bingung. Jadi kayak mana seperti apa itu. Ya, sedangkan Yesus aja dibilangin juga ya pernah dulu sembahlah Tuhan. Berarti kan dia bukan Tuhan. Dia ya memang dia bukan Tuhan. Dia mempunyai Tuhan, bang. Nah, dia mempunyai Tuhan. Gimana? Jadi gimana ya? Kadang bapak saya tuh kadang marah kali tuh kalau saya kadang pengen mau ke masjid kayak seperti apa gitu lah kan. Kadang mama saya suruh kalau sholat Jumat itu ya sholat lah. Bingung saya. Jadi bang, jadi saya sudah jelaskan dari kitab Kristen maupun kitab Islam. Kan kayak gitu. Semua para nabi itu menyeru sama. Tuhannya Esa, tidak kelihatan dengan mata, cara menyembahnya dengan sujud. Itu yang Anda ikuti. Gitu. Dari zaman bahula sampai sekarang, sujud kepada Tuhan, itu yang diajarkan oleh para nabi. Nah, berkaitan tentang orang tua Anda, gak perlu takut bang. Gak perlu takut. Ibu Anda sudah betul. Ibu Anda sudah betul. Kita boleh melawan orang tua jika orang tua tersebut mengajak kita dalam kekafiran. Nah gitu. Itu dia Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz ya. Itu dia. Apa dibolehkan kita ngelawan seorang orang tua? Orang tua kan boleh. Dalilnya ada nih. Quran surah Luqman. Coba lihat. Saya bukakan dalilnya buat Anda. Quran surah Luqman ayat 15. Ayat 14. Nih.
Kebaca ya Bang ya. Nih, nih dari ayat 13 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat selanjutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Apa artinya? Dan kami perintahkan kepada manusia nih, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu, kata Tuhan. Ayat selanjutnya nih. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini apa artinya? Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentang itu, seperti bapak Anda tadi memaksa Anda jadi kafir, maka jangan engkau menaati keduanya. Tuh. Tapi meskipun Anda tidak mengikuti mereka menjadi kafir, tidak mengikuti orang tua, tidak mengikuti ayah menjadi kafir, tetapi Allah tetap memerintahkan kepada Anda, pergaulilah, berbaktilah tetap kepada keduanya, meskipun dia kafir gitu. Jangan ikuti kekafirannya, tapi Anda tetap berbakti kepada dia. Gitu. Ini Bang dalilnya, boleh kita ya menantang kekafiran yang diajukan oleh orang tua. Boleh kita melawan. Tapi untuk masalah akidah. Tapi kalau untuk yang lain, kata Allah, berbaktilah. Gitu. Oke. Jadi gini Pak Ustadz ya, jujur aja ya. Saya sih kalau untuk memilih ya untuk saat ini ya, rasanya di hati saya lah ya, lebih baik ngikut ajaran mama aja lah, ikut Islam aja lah, Muslim itu aja lah. Kalau menurut di hati saya lah, dalam dua minggu inilah saya udah berpikiran terus terang. Kayaknya kalau saya, ini maaf ya, mana yang para Kristen ya, yang teman-teman saya yang lagi ada di bawah ya, maaf, suruh maaf ya. Bukan saya mau memihak ke Islam, benar ajaran Islam. Benar sekali. Tuhan nggak diperlihatkan dan Tuhan tidak nyata, tidak nampak, itu benar sekali. Nah, kenapa kita menyembah Yesus? Kenapa kita harus menyembah Yesus? Karenanya sepertinya ajaran sesat loh. Jelas kalau bagi saya, jujur. Ini kan sebelumnya saya sudah minta maaf sama teman-teman saya yang di bawah ya, para Kristen ya. Itu ajaran sesat. Kenapa? Yesus saja nggak pernah menyatakan, mengakui dia Tuhan. Loh, kenapa kita menuhankan Yesus? Nah, itu di pikiran saya dalam 2 minggu ini. Berarti kalau saya ikut ajaran Yesus, menyembah Yesus, menuhankan Yesus, sudah jelas saya sesat dong. Udah jelas saya sesat dong. Seperti itu. Dalam 2 minggu ini saya berpikir, feeling saya ya udah ikut mama aja lah. Karena saya posisi sekarang sama mama. Ya. Bukan sama bapak, bukan sama bapak saya, ya sama mama saya.
jujur sejujur-jujurnya. Nanti Ya. abang gini bang, datang ke masjid terdekat gitu untuk bersyahadat. Ya kayak gitu. Kalau anda sudah yakin, tapi jangan lama-lama. Kita umur nggak tahu. Umur itu nggak ada baunya, kan gitu. Itu saja peringatan dari saya gitu. Jangan ditunda-tunda. Ketika anda mendapat hidayah, jangan ditunda-tunda karena umur tidak tahu. Mungkin saja besok kita mati. Kita belum tahu, kan gitu. Benar sekali Pak Ustaz. Nah, Jadi selama maka dari 2 itu, minggu ini, jadi selama 2 minggu ini saya berpikiran seperti itu aja itu mondar mandir, rolling terus pikiran saya kayak gitu. Mana ini? Ya udah. nah, gini bang, Yesus itu ajarannya sama dengan ajaran Islam. Yesus disunat hari ke-8, Islam sunat. Ya, Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi haram dalam Islam. ya, Terus Yesus puasa 40 hari 40 malam, kita juga puasa di bulan Ramadan, belum puasa lain-lainnya. Kan gitu. Yesus mengasihi, ya mengasihi. Kita kan ada juga tuh mengasihi zakat. Kayak gitu. Yesus sujud, kita Islam juga sujud gitu. Lalu ajaran dari mana joget-joget kayak gitu? ya sih. Ah, itu aja kan melenceng jauh gitu. Dulu pernah saya dibilangin sama bapak, malah bapak bilang kalau kamu ikutnya ke mama kamu, ikut ajaran mama kamu ya muslim, kamu sesat katanya. Dibilang bapak saya, malah saya dibilang sesat. Malah dibilang sesat. Nah, jadi intinya Ya, ini kalau jadi oke Pak Ustadz. hmm, Jadi intinya ini kalau dari Pak Ustadz tadi boleh ya itu debat dikit sama orang tua ya. kalau berdebat nggak usah bang, langsung ditolak aja. Langsung Mohon aja maaf gitu ya. ayah, gitu ya. Mohon maaf, saya mengikuti keyakinan ibu lebih condong ke ibu gitu. Oke, oke. Itu aja, saya lebih yakin ke situ gitu. Nggak perlu didebat lah dia. Oke, oke. Mm-mm. Tetaplah berbakti kepada dia meskipun dia Kristen. Karena Allah perintahkan kayak gitu, tapi jangan ikut Kristennya dia. Ikut ibu Islam, tapi karena orang tuanya Kristen, ya tetap berbakti kepada dia. Karena itu ajaran Islam. Selama dia di dunia, Anda berbakti harus berbakti kepada dia. Nah sekarang posisi saya saat ini pun tempatnya mama juga di rumahnya mama kan itu. Ini mama ada di belakang kan itu. Nah, jadi saya Jadi tuh rasanya, nggak perlu didebat beliau bang, nggak perlu. jadi rasanya tuh saya malu kalau nggak sholat. Padahal di rumah mama kan ya taat juga kan. Kalau subuh bangun saya kebangun, dia bangun sholat. Tadi saya malu sendiri sama mama gitu loh. Seperti apa? Jadi apa nanti ke depannya? Gitu, seperti itu. Ya, betul. Sementara saya ini kan di rumahnya mama, kok saya nggak ngikutin mama? Kan gitu jawabannya. Ya jangan ditunda bang syahadatnya. Ya nggak usah dalam 2 minggu. Saya juga tidak memaksa. Sekarang pun bisa kalau mau syahadat kan kayak gitu. Cuma kan beliau ini belum terbuka di live streaming gitu. Tidaknya gini bang, lebih mudah untuk mengurus administrasi, datang ke masjid terdekat, nanti ada sertifikat kan kayak gitu dapat. Ya. Gitu. Atau di Bang Juma tuh juga beliau bisa keluarkan sertifikat insya Allah gitu. Tahu Bang Juma? Ya, gini Ustadz, maaf ya, jujur ya, bukan saya apa-apa ya. Saya pernah dulu dibilangi sama Mikana, saya pernah masuk di tempatnya Mikana. Tahu Pak Ustadz kan Mikana? Malah diejek-ejek saya di DM. Ngapain kamu jelek-jelekan agama kita Kristen? Ngapain kamu harus pindah ke Islam? Munafik kamu, seperti itu. Dicaci maki. Iya, ke tempatnya dari ini apa Kak Mikana itu, seperti itu. Aduh, ini ya sewaktu saya masih di tempat bapak, ya kayak gitu. Ya itulah Bang, saya udah sampaikan kebenaran yang diajarkan oleh para nabi melalui kitab Al-Quran maupun Bible.
tetap Kristen, Anda kan udah tahu gitu. Kita udah sepakati bahwa Tuhan itu tidak terlihat, ya. Itu adalah Tuhannya para nabi. Karena apa? Tuhan itu tidak terlihat itu, Bang, menunjukkan keadilan Dia. Keadilan Dia. Dari zaman Nabi Adam, nabi pertama, ya manusia pertama, sampai kiamat nanti. Sampai kiamat nanti, dunia ini berakhir. Tidak ada yang melihat Dia. Adil kan? Adil. Gak ada yang dapat melihat Dia. Coba kalau Dia nongol di satu kampung, cuma satu kampung yang lihat Tuhan, cuma satu kampung. Ya, betul. Belahan dunia lainnya nggak lihat gitu. Makanya ini ya Pak Ustadz ya, jujur ya. Makanya saya Pak Ustadz sering live streaming kan, sang live gini kan. Saya sering nonton gitu, meskipun saya di bawah, saya sering itu masuk di hati saya tuh. Saya sering nonton, senang sekali saya nonton live-nya Pak Ustadz Yusufi ini kan. Kadang malah ada tuh tempatnya apa tuh Kak Megana itu sama siapa tuh kemarin tuh. Ya udah keluar aja saya situ. Beda tekadkanlah, bulatkanlah hatimu, Bang. Ya kayak gitu. Jangan ditunda-tunda. Umur kita nggak tahu. Teman-teman nyuruh syahadat di sini aja katanya. Ya beliau belum mau, teman-teman macam mana? Biarkan dulu ya. Orang ambil waktu gitu. Ya kalau untuk macam mana? bersyahadat itu kan, kalau untuk bersyahadat satu kali ucapan kan berarti yang artinya kan udah benar-benar masuk itu. Kalau udah ngucapin syahadat itu kan benar-benar tulus masuk itu. Benar nggak Pak Ustadz? Betul. Kalau untuk di ajaran Islam kan, karena mama saja juga Islam ya para teman-teman ya, maaf ya. Kalau memang sekarang boleh saya bersyahadat, berarti yang artinya saya harus benar-benar tulus ke Islam gitu. Emangnya mau bersyahadat, yakin Bang? Saya bisa bersyahadat, itu bisa. Bisa. Kadang mama sering suruh-suruh, ayolah ngapain kamu gini-gini lah, ya namanya orang tua kan. Jadi iya, saya umur cuma sekali Bang, nggak ada baunya juga. Sayang lah kalau kita mati dalam kekufuran kan gitu, nggak bisa kita balik. Mati dalam kekufuran bahaya Bang. Kata Allah seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Yang penting Islam dulu gitu. Pasti dijamin Allah gitu surganya. Tuh. Kalau nyama abang menunda-nunda syahadat ke besok kan nggak tahu umur. Iya ya. Gitu. Saya kalau menurut di hati saya ini ya udah fokus saja ke Islam, itu aja lah. Saya nggak main-main, jujur. Terlanjur juga udah pisah sama bapak, sama orang tua lagi. Ibunya ada di situ Bang? Kenapa? Ibunya ada di situ saat ini? Ada Bang. Ke tempat ibu aja. Kalau mau yakin syahadat, langsung aja ke tempat ibu. Benar Bang. Mana enggak? Ada. Mama lagi di belakang. Oh, lagi di belakang. Iya. Kalau abang mau syahadat, saya bisa syahadatkan Bang. Tapi setidaknya panggil ibunya juga. Iya. Ya udah, saya bukan lagi mungkin. Saya tulus mau ikut Islam aja lah. Itu aja lah. Kita syahadatain. Kenapa Bang? Kita syahadatain, panggil ibunya sebagai saksi. Udah, ibu udah dengar juga kok. Ibu udah dengar? Mana ibunya? Itu ada ibu. Halo, assalamualaikum ibu. Enggak, di belakang dia Pak Ustaz, enggak apa-apa. Lihat aja. Enggak apa-apa Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Iya. Yang penting dia udah dengar juga kok.
Hmm, mm, mm. Oke. Jadi gini bang, kalau saya syahadatkan malam hari ini di sini, ya abang bisa mengulanginya nanti di masjid terdekat, kan gitu. Ya, Oke? coba Mm-mm. Ya, dekatin aja ibunya. Teman-teman mintanya didekatin katanya, abang. deketin. Nggak Iya, apa-apa, dekatin ibunya katanya. nggak apa-apa. Lagi ada juga, ada yang dengar dia. Jujur saya Oh, dekat. deh. Ah, ada. Ah, mana ibunya? Pak, ini netizen netizen penasaran tuh. Panggil ibunya katanya. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, netizen nggak usah dirawin di bawah itu. Mungkin temanku ada juga di bawah itu, yang para Kristen itu. Nggak apa-apa. Nggak usah dirawin di bawah tuh. Cukup dilihat aja tuh typing-typing tuh. Nggak apa-apa. Oh, fokus di sini aja, di hati aja. Fokus di hati aja, nggak apa-apa, Bang. Bang, maukah Ya, Anda maukah Anda saya ajak bersyahadat, saya pandu? Kalau Anda memang yakin dengan agama Islam dan tidak ada yang memaksa. jujur Ustadz, Ustadz Yusuf ini, jujur ya, saya malam ini benar-benar tulus mau ikut ke Islam karena udah sering kali saya diajarin sama mama, sering kali saya nontonnya live streaming Pak Ustadz ini, jadi ada pemasukan buat saya gitu loh, jadi ada manfaatnya buat saya gitu loh, jadi makanya saya fokus untuk malam ini malam apa nih? Nah, dari sekarang lah, jujur Ya, aja. ini teman-teman ini Bang, mereka mereka penasaran sama sama Abang kejujurannya. Ada nggak betul ibunya gitu? Satu. Kenapa? Kenapa bang? Eh, Penonton penasaran, kebetulan kebetulan penasaran tuh mereka. Betul nggak? Jujur nggak Abang ada ibunya dengar katanya. Makanya Lihat aja. ibunya ada nggak tuh? Ada. Makanya lihat aja di video-video yang Coba udah coba saya coba, coba gini Bang. Gini Abang maksudnya gini. Coba spill sebentar ibunya. ibu lagi baring. Ada kok. Boleh Bang? Boleh. Bentar ya teman-teman ya. Ya udah ke tempat terang aja Bang. Di samping beliau aja gitu ucapin syahadatnya. Itu di dalam. Iya, ke tempat beliau ucapin syahadatnya itu di samping beliau. Silakan masuk aja. Gak apa-apa. Sibuk Ustaz. Tahu udah tahu dia. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ibu sebagai saksi aja gitu loh Bang. Maksudnya mengetahui bahwa anaknya sudah mengikuti ibunya. Mana Bang? Lagi nuker gas Ada Pak beliau. Ustaz. Lagi nuker gas tadi. Lagi beli gas. Gak apa-apa Ya Pak Ustaz. udah. Ya saya fokus saja gitu, nggak apa-apa. Ini di hati saya tanpa tanpa di samping mama karena mama pun udah tahu juga. Jauh harinya mama pun udah menilai bahwa saya pasti ikut dia gitu. Jauh harinya pun mama sudah menilai juga karena saya udah ada 1 bulan di rumah mama ini. Nah, jadi dalam 1 bulan di rumah mama ini saya ikut mama ini Bang, di rumah mama dalam 2 KTP minggu. KTP Anda apa agamanya Bang? Kalau KTP Islam itu bang, KTP-nya Islam. Islam. Jujur aja saya KTP Islam. Di atas namakan Islam itu Enggak. KTP saya. Oh, tapi disuruh ikut bapak gitu, dipaksa ya. Nah makanya semenjak saya ikut bapak itu udah bertahun-tahun, saya kan dulu kan nggak suka sama mama. Dulu awal-awalnya saya nggak suka sama mama, saya ikut bapak. Jujur ya ini dekat. Sekarang saya malah memihak ke mama gitu. Malah saya nggak senang sama bapak gitu.
Kalau dulu saya nggak suka sama mama, jujur aja, terserang. Meskipun KTP saya Islam, jujur Islam KTP saya. Tapi saya ikut bapak dulu. Bertahun-tahun saya ikut bapak, kerja ikut bapak, apa disuruh ikut bapak, ke gereja ikut bapak, semua ibadah apa semua ikut bapak. Setelah Bang, saya berpikir, saya bang, boleh nggak saya ngomong sama ibunya? siapa Pak Ustadz mau ngomong sama mama? Iya. Nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak perlu. Ini aja ngomong aja sama saya nih. Jujur saya nggak bohong Pak Ustadz. Saya suka ikut ajaran Islam aja karena terdorong di hati saya. Semenjak saya ikut mama ini kayaknya benar gitu, ajaran Islam benar gitu. Maaf ya para teman-teman saya yang lagi di bawah ya. Bukan saya menduakan atau gimana enggak ya. Saya bukan menduakan ya, saya fokus ke Islam aja itu aja. Ya, gini aja bang, biar biar kita tidak ada keraguan-raguan kan kayak gitu. Nggak masalah juga. Ya, abang tinggal ke tempat ibunya, saya ngomong sebentar gitu. Habis itu kita syahadat. Iya. Kalau boleh. Boleh Pak Ustadz. Saya mau sekarang boleh. Karena di hati saya kan udah saya bilang dalam 2 minggu ini saya berpikiran ke Muslim, ke Islam gitu. Bukan apa-apa. Karena di Iya. mama ini kadang mama ngaji saya, mama buka Al-Quran terus mama ngaji. Itu terbuka rasanya pintu hati saya loh. Seperti apa gitu. Merdu kayaknya. Orang baca Al-Quran tuh merdu loh. Makanya bang, kalau saya boleh, KTP-nya tadi udah beliau konfirmasi kayak gitu, cuma karena ikut ayahnya. Terus saya sebenarnya pengen bicara sama ibu sebentar gitu. Oh, malam lain aja lah Pak Ustadz. Kayaknya malam ini ibu pun lagi sibuk juga kayaknya. Boleh nanti saya naik lagi. Waduh. Ya boleh. Iya iya iya. Nggak apa-apa ya. Kan saya menolak. Jangan dipaksakan. Iya. Mm-mm. Tapi kalau untuk di ajaran Islam saya terserang terbuka. Saya ikut Islam aja lah. Jujur. Ya dia nanti dipanggil aja bang ya kalau mau syahadat dengan saya sebagai saksi. Tapi kan anda sudah bisa juga toh syahadat kan kayak gitu. Bisa apa tah memang ya pas atau belum syahadat saya gitu. Bisa sih saya dengar, Coba. saya ikutin kadang dari hati. Ada saya dengar ibu baca apa tuh 2 kalimat syahadat saya dengar, saya ikutin dalam hati. Sering saya dengar nguping saya tuh Bapak. Kalau mama saya sholat nguping saya tuh, jujur aja, terus terang. Nguping saya tuh. Ya iya bang. Gini aja nanti bang, saya mau bertanya sama ibu juga. Mungkin di masa lalu saya juga penasaran kan dengan ibu anda gitu. Nah kalau mau nanti bawa ajak ibunya juga sebagai saksi gitu, boleh ya? Boleh tapi bukan sekarang Pak Ustadz ya, lain waktu ya. Ya nanti ya. Nanti udah tenang, udah apa nanti saya masuk lagi gabung lagi ke live-nya Bang Pi ini. Insyaallah saya pun bisa ajak ibu saya ngomong langsung secara langsung sama Ustadz. Itu Baik. aja. Oke. Sehat selalu bang ya. Ya. Oke. Gitu. Kita kasih waktu. Nanti silakan naik aja. Saya follow dulu Bang Anong. Atau nanti Abang Anong ke ini aja ke profil saya, cari nomor WA saya di profil ada. Siap, Klik siap. link tree itu. Ada link yang di profil saya itu cari ke bagian WhatsApp nih. Saya contohin dulu ya. Oke. Nih. Biar kita koordinasi. Ini kan profil saya nih ya. Yusuf PI. Nah, klik ini nih, link tree ini. Nah, nanti Anda akan dipindahkan ke sini. Nah, ada YouTube saya kan 2, ada TikTok saya, ada nomor WhatsApp saya nih. Nah, pencet aja. Oke? Iya. Nah, nanti Anda akan dialihkan ke WhatsApp saya gitu. Oke ya? Oke Ustaz ya, oke. Oke, Bang. Terima kasih ya. Oke. Selamat malam Ustaz. Oke. Semoga Anda mendapat hidayah.
Ya teman-teman, saya nggak sembarangan, nggak bisa juga memaksa orang ya. Kalau mau